Salam selamat pagi, salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang kita ambil dari Amsal 3 ayat yang ke-31 dan yang ke-32 yang berbunyi demikian. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dimanapun kalian berada pada pagi hari ini, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Satu kesaksian hidup yang pernah saya alami, yaitu saya begitu marah dan begitu benci kepada orang yang telah menjadi pelakor di dalam kehidupan saya. Tetapi ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, saya diperingatkan, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Betapa Tuhan memperingatkan kita, jangan pernah melihat apa yang telah orang perbuat kepada kita dengan melakukan kelaliman, dan kita tidak boleh melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Karena Tuhan pun menyatakan, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, saudaraku terkasih, dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan telah memperingatkan kita, ketika orang yang melakukan kesesatan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kesaksian hidup saya itu adalah sesuatu yang memberikan pelajaran bagi saya. Saya pernah merasakan sakit dan begitu saya ingin membalas semua perbuatannya, tetapi saya diperingatkan Tuhan. Tuhan peringatkan jangan pernah iri hati kepada mereka yang melakukan kelaliman. Puji Tuhan, hambamu boleh terlepas dari perasaan seperti itu, dan hambamu boleh merasakan betapa Tuhan baik di dalam kehidupan saya, karena saya ditegur oleh Tuhan, dan saya boleh tidak merasakan iri hati kepada mereka. Karena ketika saya iri hati kepada mereka, saya pun akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Tetapi ketika saya tidak iri hati kepada mereka, maka saya akan melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan pun menyatakan, tetapi orang yang jujur bergaul erat dengan Tuhan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang memang benar-benar yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita tidak melakukan kekejian di dalam nama Tuhan, maka kita bergaul erat dengan Tuhan. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan lebih daripada apa yang kita doakan. Karena itu hambamu merasakan betapa hambamu berbahagia, betapa hambamu merasa bersyukur, berterima kasih mempunyai Tuhan Allah yang besar, yang telah memfirmankan firman-Nya dan memberikan suatu pengertian hikmat budi pekerti yang baik kepada hambamu, agar hambamu tidak melakukan kelaliman. Ketika hati kita hancur, ketika hati kita merasa dihianati dan kita dijolomi oleh orang lain, maka kita pun tidak mustahil untuk melakukan hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita diperingatkan oleh Tuhan, hendaklah kita memohon ampun kepada Tuhan dan minta tuntunan daripada Tuhan, sehingga kita tidak melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan kita tidak akan melakukan kekejian seperti yang orang lakukan terhadap kita. Karena kita pun percayakan kepada Tuhan. Orang yang bergaul, orang yang jujur akan bergaul erat dengan Tuhan. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, saudaraku dimanapun kalian berada, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pun akan memberikannya. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat melihat penampilan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ketika hati kita menyembah Tuhan, ketika hati kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan segala sesuatunya kepada kita. Kita tidak boleh
kita tidak boleh khawatir ataupun apapun melihat keadaan orang lain. Kita tidak boleh iri hati melihat orang lain, tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita porsi masing-masing, proses hidup kita masing-masing, sehingga kita boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita tetap bertahan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan pun akan melimpahkan segala rahmat-Nya untuk kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau telah memperingatkan kami. Jangan pernah iri hati kepada siapapun yang telah melakukan kelaliman di dalam kehidupan ini. Karena iri hati itu akan mematikan semangat, akan mematikan iman kami. Tetapi jika kami tetap mempercayakan kepada Tuhan, dan kami tidak melihat keadaan siapapun di sekelilingi kami, dan kami tidak memperhatikan apapun yang telah orang perbuat kepada kami, tapi kami tetap mempercayakan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Ketika kami mempercayakan segala sesuatu itu kepada Tuhan, Tuhan pun akan melihat hati kami. Apakah hati kami benar-benar mencintai, mengasihi Tuhan dan hormat kepada Tuhan? Ketika kami benar-benar mencintai, mengasihi Tuhan dan hormat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan segala berkat anugerah-Nya kepada kami atas hidup kami. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Maka dengan itu, saudaraku terkasih, dimanapun kita berada pada saat ini, biarlah kiranya kita persembahkan hati dan jiwa kita hanya untuk kepada Tuhan, hanya tunduk kepada Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita diberkati selalu oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Tuhan Engkau nyatakan sepanjang hari ini Tuhan. Hidup kami ini tetap kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Biarkanlah hidup kami ini sebagai persembahan yang baik untuk Tuhan, sehingga kami tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mengasihi, mencintai, dan memberikan hormat kepada Tuhan, sehingga kami selalu merasakan Tuhan baik dan Tuhan selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan pun akan berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami pun memperoleh berkat berlimpah dalam hidup kami. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya doa kami yang belum sempurna adanya pada pagi hari ini Engkau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.